Ghislain Perdium, Raja Tentara Bayaran, memulai perang besar dalam upaya untuk membalas dendam atas kehancuran keluarganya. Rencana balas dendamnya berjalan lancar sampai ia dibunuh oleh Idun, yang tak pernah ia duga akan muncul. Saat kematian menjemput, takdir justru menariknya kembali ke dirinya yang jauh lebih muda, sebelum kejatuhan keluarganya. Dengan kesempatan kedua ini, berbekal ingatan masa lalu, ia memutuskan untuk memperbaiki kesalahan dan menghancurkan semua musuhnya. Sekarang, kita masuk ke panel pertama cerita. Di tengah medan perang, seorang kenaik terluka parah dan kelelahan. Ia menggertakkan giginya. Dia tidak terima dikalahkan oleh putra sulung Converdium, Ghislain Perdium. Orang yang dianggap sampah dan tak berguna, membuatnya bertukuk lutut tak berdaya padahal dia disebut-sebut sebagai kesatria terbaik dari utara. Ghislain berjalan ke arahnya dengan sirah hitam dan kapak besarnya. Kenaik itu berpikir bagaimana mungkin ini terjadi. Ghislain tahu berapa jumlah mereka, mata-mata, dan siapa yang membantu di balik layar. Ghislain mengetahui semuanya, seolah semua berada di bawah kendalinya. Kenaik itu berteriak bahwa itu tidak mungkin. Namun, Ghislain langsung menendang wajahnya, membuatnya terlempar. Karena aku sudah mengetahui rencana kalian. Itulah yang terjadi 1 tahun di masa depan. Sekarang, kita kembali ke 1 tahun sebelum kejadian tersebut. Camp di dekat negara Perdium. Ghislaine muda terbangun, tangannya gemetar, menyadari dirinya masih hidup. Padahal beberapa saat yang lalu, kepalanya terpenggal. Dia kembali mengingat kejadian itu. Dia dikalahkan dengan luka yang sangat parah dan musuh di hadapannya, salah satu Nobel kenaik terbaik di 7 benua, Idun. Sementara Ghislaine Perdium dengan julukan Mercenary King, dan juga salah satu kesatria terkuat di 7 benua. Bertekuk lutut di hadapan Idun, meski begitu matanya tetap menyala. Matilah bajingan, ucapnya. Namun Idun membalas, dasar arogan, tak kusangka, kau adalah putra keluarga Perdium yang telah hancur. Kau meninggalkan keluargamu setelah kematian saudarimu. Ghislaine bertanya, bagaimana dia bisa tahu? Tentu saja, ucapnya. Dulu, dia bekerja keras untuk melacak Ghislaine, karena mereka sudah bekerja sama dengan keluarga Delphin untuk menghancurkan keluarga Perdium. Saat itu, Ghislaine menyadari ada pihak lain selain keluarga Delphin yang merencanakan semuanya. Tak ada gunanya memberitahumu lebih banyak, karena kau akan segera mati. Dasar bajingan, teriak Ghislaine. Idun pun langsung menebas lehernya. Kembali ke Ghislaine yang masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia pikir ia hanya berhalusinasi atau mungkin dijadikan bahan eksperimen. Di tengah kebingungan itu, seorang prajurit masuk memanggil Ghislaine dan memintanya keluar. Namun tiba-tiba, Ghislaine mendodongkan pedang ke lehernya. Aku akan membiarkan kau hidup jika menjawab pertanyaanku, ucapnya serius. Namun prajurit itu menghela napas. Dia berkata, bukankah ini terlalu berlebihan, Tuan Muda? Apa maksudmu? Tanya Ghislaine. Prajurit itu langsung menjauh sambil berkata, bukankah tadi kau tantrum sampai ketiduran? Semua ucapan prajurit itu membuat Ghislaine semakin kebingungan. Cepat kemasi barang-barangmu. Kita akan kembali ke Perdium. Mendengar itu, Ghislaine sontak terkejut tak percaya. Dia menarik prajurit itu sambil bertanya, bukankah Perdium telah hancur? Dia kemudian keluar, memandangi wilayah Perdium dengan ekspresi tak percaya kenapa semua masih utuh. Padahal, dia telah melihat negaranya hancur lebur. Masih terasa seperti mimpi, ia mencubit pipinya sendiri dengan keras. Ghislaine kini benar-benar sadar ia tidak sedang bermimpi. Rasa sakit di tubuhnya adalah bukti nyata bahwa takdir telah menariknya kembali ke masa lalu. Di kehidupan sebelumnya, ia melarikan diri karena frustasi dan selalu dianggap sampah. Lalu, menghabiskan sisa hidupnya di medan perang yang brutal, hingga menjadi raja pembunuh bayaran. Akhirnya, ia kembali ke negara Perdium demi menebus dosa-dosanya. Namun, begitu ia sampai, keluarganya sudah hancur dan dia kehilangan segalanya. Tapi sekarang, semua masih utuh. Semua orang yang disayangi masih ada. Dia merasa senang. Lalu tiba-tiba, Ghislaine fokus.
masih terlalu awal untuk merayakan. Dia sadar bahwa di sana dia datang untuk menyerang para orc. Dia bahkan tak bisa melupakan hari itu. Hari ini, hari di mana sebagian besar prajurit yang menyerang akan mati. Di kehidupan sebelumnya, Gislen ikut dengan penyerangan orc untuk membuktikan dirinya. Karena di laporan hanya 3 orc, dia pikir akan mudah baginya meski tak memiliki pengalaman memerintah prajurit. Tapi begitu mereka sampai, ada lebih dari 20 orc dan mereka semua hampir mati karena kesombongan Gislen yang memaksa memimpin pasukan. Gislen berjalan sambil berpikir bahwa kali ini ia akan berhasil. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Orc datang menyerang. Pasukan yang tidak bersiap dikalahkan dengan mudah. Skopan, komandan pasukan, datang untuk membantu, namun pertahanan mereka sudah terlanjur dihancurkan. Tanpa Skopan sadari, di belakangnya ada orc yang siap menebas. Gislen yang melihat itu langsung bergerak menyelamatkan Skopan. Secepat kilat, dia mendorong Skopan mundur dan melompat mengayunkan pedangnya. Dengan sekali tebas, paha dan tangan orc itu langsung terputus, membuat orc tumbang. Kejadian itu cukup membuat prajurit terkejut. Gislen menyadari dia belum bisa menggunakan mana. Dia pun mendatangi Skopan dan meminta hak komando pasukan. Skopan berpikir, aku tahu dia ini bodoh. Meminta kendali pasukan saat semua nyawa dipertaruhkan. Skopan pun menolak dengan alasan perang bukanlah tempat main-main. Meski itu adalah tuan muda. Skopan berjalan pergi. Tiba-tiba, satu orc datang menyerang. Dia menyuruh Gislen untuk mundur karena dia terlalu muda untuk memimpin pasukan. Namun, Gislen langsung melemparkan pedangnya, membuat Skopan marah. Sesaat kemudian, dia menyadari serangan tadi langsung mengenai titik vital orc yang membuatnya tumbang. Skopan melotot tak percaya. Gislen pun berkata, apa kau tahu? Hal paling penting di medan perang. Jangan harap kita bisa menang saat pasukan kita merinding ketakutan. Yang kita perlukan adalah momentum. Gislen langsung maju menerjang, menumbangkan orc satu persatu di belakang. Skopan masih terkejut melihat kemampuan tuan muda yang selama ini dia remehkan. Meski kelelahan, Gislen terus memprovokasi orc untuk mengejarnya. Sementara Skopan sibuk berpikir apa yang sebenarnya dilakukan tuan muda. Setelah memahami tujuannya, dia meminta prajurit untuk menyiapkan tombak perisai dan langsung mengejar. Sementara Gislen berpikir jika Skopan adalah komandan yang kompeten, maka dia akan paham tujuan Gislen. Karena stamina tubuhnya yang sekarang tidak bisa mengimbangi para orc. Saat tiba di ujung tebing, sempurna ucapnya, Gislen pun melompat. Pasukan perisai yang bersama Skopan bergerak sekuat tenaga untuk mendorong orc masuk ke jurang, membuat semuanya terjatuh dan mati. Akhirnya, mereka bisa bernapas lega. Skopan berteriak memanggil tuan muda. Gislen yang sedang bergantung di tebing dengan pedangnya tersenyum kecil. Skopan memintanya mengulurkan tangan, namun Gislen sudah tak sanggup bertahan dan akhirnya terjatuh. Beberapa waktu berlalu, dan Gislen pun sadarkan diri karena mimpi buruk. Menyadari dirinya selamat, dia mencoba untuk bangun. Namun, dia merasakan sekujur tubuhnya sakit gara-gara terlalu memaksakan diri. Tiba-tiba, Belinda masuk membuatnya terkejut. Belinda mengomel, tak seharusnya tuan muda melawan para orc. Tanpa berkata-kata, Gislen langsung memeluknya. Belinda terkejut, namun bertanya dengan pelan, ada apa? Gislen hanya menjawab singkat bahwa ia senang bisa melihat Belinda. Belinda ini adalah pelayan pribadi Tuan Muda. Sejak kecil, dialah yang mendampingi Gislen tanpa peduli tindakan bodohnya. Namun ketika Perdium hancur, dia tak pernah muncul lagi. Belinda pun mengingatkan tentang festival tahunan, di mana adiknya yaitu Elena menunggu hari festival agar bisa pergi dengan kakaknya. Dan festivalnya dimulai seminggu lagi. Ghislaine mengingat masa lalunya. Pada saat itu, Elena mengajaknya pergi. Namun karena traumanya, Ghislaine menolak dan pada malam festival itulah Elena tewas. Dan ingatan itu terus menghantui Ghislaine dengan rasa bersalah. Ghislaine tahu betul, seminggu lagi Elena akan tewas di malam festival. Saat Elena masuk ke ruangan untuk mencarinya, tanpa berkata, Ghislaine langsung memeluk adiknya. Membuat Belinda melotot tak percaya, sementara Elena yang tak akur dengan kakaknya sontak terkaget. Kita tahu
Ghislaine tak kuat menahan rasa rindu pada adiknya. Elena mendorong kakaknya menjauh karena terkejut, merasa aneh dengan sikap kakaknya itu. Elena mengomel karena sebelumnya Ghislaine mengusirnya dengan kasar. Ghislaine memahami, itu karena dia memang seorang kakak yang brengsek di masa lalu. Dia mengingat kembali kejadian di masa lalu, di mana dia menolak ajakan Elena. Itu menjadi hari terakhir mereka bertemu. Dan setelahnya, tubuh Elena ditemukan terkoyak habis. Begitu juga dengan pengawalnya. Penyesalan terbesarnya adalah seharusnya dia menemani Elena hari itu. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk. Dua pengawal Elena masuk, Jamal dan Philip. Mereka meminta Elena untuk memeriksa hasil kerja pelayan untuk persiapan festival. Elena pun pergi. Ghislaine juga ingin ikut membantu, namun Elena terus menolaknya karena hanya akan membuat keributan. Sementara Ghislaine terus sibuk dengan pikirannya. Siapa yang menjebak Elena untuk pergi jauh dari area festival? Dan untuk mencegah kejadian terulang, dia harus tahu sisi dalam dan luar kastil. Seorang pria tua berlari ke arahnya. Ghislaine mengenalinya. Pria tua Fergus. Dia kemudian meminta Pak Tua Fergus untuk membawanya ke lapangan latihan. Sesampainya di sana, Ghislaine terkejut. Kondisinya sangat bagus. Itu karena Fergus mengurus tempat tersebut dengan baik. Harapannya, suatu saat pangeran akan menggunakannya. Dan Ghislaine baru menyadari hal itu. Dia pun meminta Fergus untuk pergi karena dia akan memulai latihannya. Dulunya, dia selalu memperlakukan semua orang di sekitarnya layaknya musuh karena pandangannya terlalu sempit. Kini, dia punya waktu seminggu untuk latihan. Dan dia sadar satu hal. Ternyata pelaku di balik kematian Elena adalah bangsawan dari negeri tetangga. Karena itu, perang terjadi di Verdium yang berakhir kehancuran. Dan kematian Elena adalah kunci permulaan hancurnya keluarga Verdium di masa lalu. Yang artinya, dia harus memperbaiki semuanya dari sekarang. Pertama-tama, dia harus memiliki fisik yang bagus, namun waktunya terbatas. Tapi setidaknya, dia masih bisa mengendalikan mana. Mana adalah sumber supernatural yang memungkinkan manusia berkembang melebihi batas mereka. Kebanyakan orang berkata bahwa merasakan dan menerima mana adalah bagian tersulit. Tapi dia bisa melakukannya bahkan dalam keadaan berperang. Dia harus menyambungkan partikel mana yang mengapung di udara dan mengumpulkan mereka layaknya memutar kincir. Bagi seseorang sepertinya yang memiliki pengalaman di ribuan, tidak puluhan ribu pertarungan, menciptakan manakor sangatlah mudah. Tapi jika hanya itu kemampuannya, dia tidak mungkin menjadi salah satu konektor kuat di tujuh benua. Berbekal metode dari buku setengah gosong mengenai sihir yang pernah ia temukan dan manakor natural manusia. Dia bisa menciptakan dua dan bahkan tiga. Dia bisa membuat jaringan koneksi dari berbagai core untuk membuat ledakan mana. Setelah memaksakan dirinya, Ghislaine memuntahkan darah. Dia hanya mampu membuat tiga mana core, meskipun di kehidupan sebelumnya dia mampu menciptakan lima. Metode yang memungkinkan penggunanya membuat ledakan energi dalam waktu singkat. Tapi, sebagai gantinya, itu menggunakan mana dalam jumlah yang besar. Karena itulah dia kalah melawan Idun di kehidupan sebelumnya. Karena Idun membawa Ordok Knight untuk melawannya saat mana telah terkuras habis. Jika bertarung dengan adil, dia pasti akan menang. Teknik tersebut memang belum stabil, namun itu sudah cukup untuk sekarang. Karena tubuhnya kuat dan masih punya banyak waktu. Kali ini, dia akan memenggal Idun dan juga bajingan yang berdiri di balik keluarga Delphin. Karena merekalah dalang sebenarnya di balik kehancuran negeri Perdium. Ghislaine akan menghancurkan semuanya. Satu minggu berlalu dan tiba hari festival. Ghislaine bersiap dan langsung menjemput Elena. Elena terkejut karena biasanya kakaknya tak suka menghadiri acara seperti itu. Dan setiap ucapan Elena terasa menusuknya. Namun Elena menyukai kakaknya yang sekarang. Sembari berjalan-jalan, Ghislaine terus bergumam dalam hatinya. Dia menyadari sesuatu seminggu belakangan ini. Karena tindakannya berubah, cara orang melihatnya pun ikut berubah. Dan masa depan juga perlahan-lahan berubah. Peristiwanya mungkin sama, namun sulit untuk mengetahui dampak dari keputusannya dalam peristiwa-peristiwa kecil.
Yang perlu dia manfaatkan adalah informasi masa depan yang sudah dia miliki dan harus merespon situasi dengan efektif. Dan persiapannya juga sudah selesai. Setelah berjalan ke sana kemari, festival hampir selesai dan tidak terjadi apa-apa. Ghislaine berpikir, apakah karena dia bersama Elena? Namun, sebuah suara mengajak Elena untuk memeriksa tempat lain. Tanpa ragu, Elena langsung ikut. Kini Ghislaine menyadari pelakunya. Merekalah pengkhianatnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.